guanya gitu, sayanya tuh kayak Jadi insecure gitu ya. insecure, betul. Am I in the right path? Jalan betul nggak sih gua nih? Sementara orang-orang udah nikah, gue belum nikah. Gue masih nanti karir yang gue punya ternyata nggak oke juga nih, nggak keren lah, gitu kan, nggak seksi lah. Wajar nggak sih? Hari ini kita banyak ngobrol soal anak muda nih, usia 20-an ke atas ya nggak? Dari sudut pandang yang berbeda. Saya mewakili anak muda walaupun sudah tidak muda. Gue yang muda. Kita kedatangan tamu istimewa, seorang bapak yang di usianya masih produktif dan juga ini inspirasi buat saya dalam konten-kontennya yang suka membahas tentang hubungan anak sama bapak. Ini menarik banget sih di kala situasi seperti ini, ya nggak? Usia 20-an, anak-anak udah mulai cukup dewasa untuk bisa berpikir sendiri. Tapi sebelum jauh kita ngobrol, saya mau memperkenalkan dulu nih narasumber kita kali ini dengan Bapak siapa? Formil banget. Tahu. Kacau deh. Jadi boleh introduce dong. Oke. Gue Aries Artadi namanya. Tapi lo tahu gak sebetulnya nama gue Aries Artadi itu gue baru tahu setelah gue lulus SMA. Oh ya, tadinya? Jadi dari SD, TK, SD sampai gue SMA, semua orang taunya nama gue Ari Artadi. Jadi begitu lulus SMA, mau daftar kuliah kan daftar sendiri, ngurus sendiri. Ambil akte kelahiran. Gue baca di akte kelahiran, nah kenapa nama gue Aries? Terus gue tanya nyokap kan, Bu, kenapa nama saya Aries? Yang bener yang mana? Ya yang bener akte. Ya udah mulai segala sejak itu gue Aries. Jadi semua ijazah, piagam semuanya Ari. Sementara kesininya Aries. Tapi di akte aman. Akte aman Aries. Aman. Kesibukannya apa nih, Pak? Ya kalau sekarang asli konten kreator sebetulnya ya. Cuman karena kebetulan topik yang gue pilih itu kan parenting. Ternyata banyak menginfluence orang. Jadi banyak juga yang bilang gue influencer. Buat gue yang mana aja gak ada masalah. Gue seneng kalau bisa menginfluence, tapi kesukaan gue emang bikin konten. Oke. Oh begitu. Tapi kontennya sekarang delivery lewat mana? Jadi 5 tahun yang lalu kan gue tuh bantuin teman gue. Dia punya sekolah online. Dia bikin sekolah online khusus network marketing. Bagaimana menggunakan sosial media? Karena kita dulu kepikiran banyak edukasi network marketer tuh yang nggak beres sehingga image-nya jelek di masyarakat. Tadinya itu. Awalnya dari sana. Terus karena bagaimana caranya menggunakan sosial media untuk membangun bisnis, akhirnya jadi lumayan ngerti. Bagaimana apa itu sosial media, makanya gimana segala macam, khususnya untuk pebisnis network marketing. Nah tapi begitu kesini itu kan 5 tahun yang lalu ya, 2 tahun terakhir gue udah mulai bangun sendiri. Tadinya semua platform lah gue pakai. YouTube, Instagram, Facebook, semua gue pakai. Bahkan di status WA. Makanya kalau lo perhatiin konten-konten dulu ya yang awal-awal tuh dulu nggak lebih dari 30 detik. Karena gue kepinginnya bisa diposting di WA status. Karena kalau yang panjangan nggak bisa masuk ya. Nggak bisa tahu. Dan waktu itu gue nggak tahu tujuannya. Pokoknya gue cuma pikirannya makin banyak channel makin bagus. Tapi kontennya udah hubungan bapak anak, apa relationship? Kontennya udah lebih banyak bapak anak. Sekarang totally mainnya di berapa platform aja? Hanya di Instagram. 2 tahun, jadi 2 tahun terakhir lah. Channel-channel lain almost gue nggak sentuh. Totally berapa sekarang punya followers? Tanggal 25 Oktober kemarin 100.000. Wih, 100.000. 100K. Ya, kalau boleh tahu usia berapa, Pak? Nah, ini. 24 tahun ya? 24. Gue lahir tahun 64. Jadi gue seusia beliau masih produktif dan punya followers cukup banyak loh. Gue sih iri ya. Karena masih belum banyak. Ada beberapa hal ya yang karena sering kontennya berhubungan dengan bapak anak ya. Ada sebetulnya kepikiran mau tanya. Sebetulnya dengan di usia Pak Aris saat ini, dulu
sama sekarang kan totally different banget. Iya kan, teman saya mau coba kita diskusi sehat lah ya. Ya, saya bagian orang yang kontranya, mungkin Pak Aris bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sebetulnya ada nggak sih hal-hal yang kita anggap normal di usia 20-an tapi ternyata nggak wajar di masyarakat? Pasti menurut banyak. Pak Aris gimana? Pasti banyak. Misalnya kayak sosial, terus ekspektasi gitu kan ya? Ya. Karena kalau zaman sekarang gue ngelihatnya gini, masyarakat sendiri juga kebagi ya. Masyarakat yang mana nih? Oke. Masyarakat yang angkatan gue mungkin akan bilang itu nggak wajar, sementara masyarakat yang angkatan di bawah gue akan lihat lebih wajar. Karena zaman berubah kan, jadi pengaruh juga. Tapi wajar nggak wajar itu pasti ada kalau menurut gue ya. Apalagi biasanya kecenderungan kita selalu relate dengan masa mudanya kita. Oke. Ya. Nah, kalau di masa mudanya gue di umur 20-an itu waktunya dulu gue berasa itu waktunya nyobain segala macem. Umur 20-an? Dari 20 sampai 30 lah. Bukannya sekarang juga sama? Iya, tapi maksudnya gitu, itu gue tahu dari luar bukan dari keluarga. Oke. Kalau keluarga standar lah, lo sekolah, kuliah, ya kan, kerja, ambil jurusannya yang lo mau kerjanya, pokoknya kayak gitu standar lah, terarah gitu. Nggak ada yang bilang itu salah. Oke. Cuman kita nggak tahu ternyata ada informasi-informasi lain kita nggak tahu. Kita tahunya cuman itu. Nah, karena gue lebih banyak di luar rumah, gedenya, jadi lebih banyak tahu. Wawasan yang lain selain yang diajarin di rumah tuh juga lebih banyak. Bahwa sama ini deh, mungkin sama normal nggak sih kalau di umur 20-an kita kok sekarang anak-anak Gen Z, bukannya you are good, cuman ada yang beberapa perlu nggak sih kita masih ngomongin work life balance? Itu sebetulnya kategori normal nggak sih untuk orang 20-an? Work life balance tuh apa maksudnya? Nah, itu dia exactly. Makanya gue nggak tahu. Dia kan kalau kita anak 20-an suka mikir pokoknya kalau gue misalnya kerja jam kantor aja 9 to 5 tank gitu kan. Setelah jam 5 udah. Jadi nggak boleh ada ngurusin kerjaan, nggak bisa nerima telepon dari bos gitu, nggak perlu namanya mungkin lembur-lembur segala macam. Apakah itu yang dikatakan sebagai work life balance? Terus dia Sabtu Minggu literally harus berlibur ya kan? Apakah itu juga sama dilakukan sama Bapak dulu waktu di usia 20-an? Di zaman gue dulu memang nggak ada lembur. Nggak ada lembur? Jarang. Zaman gue ya. Bener-bener. Teman-teman seangkatan gue mungkin ada yang lembur. Cuman gue dulu banyak kerja kan di advertising juga ya. Gitu loh. Gue bener-bener kebetulan bos gue tipe kerjaan lo selesai. Oh alah. Dan gue karena kepingin main, kepingin jalan-jalan, gue make sure selesai dengan baik dalam waktu yang lebih cepat. Oke. Artinya apa yang mesti gue invest? Skill. Ya udah, gue ikut kursus, gue apa tujuannya supaya gue bisa menghasilkan sesuatu lebih baik dan lebih cepat. Karena gue pengen punya waktu main. Gue pengen punya waktu olahraga, nonton, jalan-jalan, ngeceng segala macam. Tapi ke situ. Nah sebetulnya jadi workout balance tuh maksudnya apa dulu? Kalau yang gue lihat, moga-moga salah ya. Yang gue lihat itu kan Gen Z itu lebih kepada 9 to 5. Saklek 9 to 5. Masalahnya kerjaan lo apa dulu? Kalau lo teller bank mungkin 9 to 5 gitu loh. Tapi kerja lo di kreatif nggak bisa. Kayaknya udah nggak bisa main 9 to 5 gitu loh. Terus kedua, apakah work life balance tuh berarti ada waktu olahraga, ada waktu hangout, ada waktu kerjain yang lain ya, istirahat atau me time lah, healing lah istilahnya mereka. Yes. Of course harus ada, harus. Menurut gue itu harus ada. Itu normal dan sempurna kalau bisa. Tapi yang suka orang suka gue lihat salah persepsinya tuh adalah gini. Pokoknya 9 to 5 di luar itu jangan ganggu gue. Ya. Padahal menurut gue akan lebih enak gini nih. Kapan lo mau olahraga, lo bisa olahraga. Tapi lo harus udah lumayan profesional sama hidup lo. Lo mau olahraga tuh kapan? Make time. Pokoknya setiap hari Kamis, ya misalnya nih, setiap hari Kamis sama hari Sabtu, gue akan nge-gym.
Dari jam sekian sampai sekian. Nah sekarang gimana caranya supaya itu terlaksana? Bagaimana dengan kerjaan lo? Oh berarti kerjaan gue harus begini. Time management berarti jatuhnya. Iya time management. Tapi emang kayaknya kebanyakan anak umur 20 nggak ada time management ini. Iya bukan karena nggak tahu kan. Iya karena nggak ada. Lo gitu gak sih? Lo nggak ada kan? Ya itu kan berarti problemnya kan sebetulnya di mereka sendiri. Oke. Menarik. Kalau mereka tahu time management akan lebih easier lah. Iya. Jadi kenapa kita mengundang Pak Aris? Karena ini sudut pandang dari orang yang lebih dewasa. Hidupnya udah lama asik. Daripada kita ya kan. Dibilang dewasa, gue asik gue dibilang dewasa, bukan tua. lebih senior masalah time management dan lain-lain. Cuman gini. Dulu waktu umur 20-an saya nggak begitu Om. Oke. Jadi ya nggak pernah ada yang namanya mengatur waktu secara benar. Jadi karena tuntutan kuliah aja. Kan umur 20 kan kuliah kan. Habis kuliah ya udah. Kita ya kalau ada yang pengen dapat duit tambahan ya cari kerja yang sambilan di luar kuliah dan macam-macam. Cuman nggak tahu sekarang anak-anak 20-an ini punya time management atau enggak sih. Tapi kalau mau saya ambil poinnya, setuju nggak sih kalau misalnya umur 20-an udah kita ngomongin work life balance gitu. Setuju asal itu tadi time managementnya jalan. Jadi work life balance tanpa time management tuh ibaratnya kayak ya mau-maunya gue aja sih. Tapi gini loh, gue mau tambahin dikit ya. Waktu gue umur 20-an lah, tuh gue kuliah sambil motret gue dulu. Ya? Itu berapa puluh tahun yang lalu tuh? Tahun berapa ya? Pokoknya kurang lebih tahun 8. Itu yang fotonya masih krek iya, gitu lah. Analog lah. Iya, masih analog ya. Analog. Gue dulu kalau fotonya dibuka kebakar. Gue kan dulu kuliah tuh di Bandung pertama. Di Unpar, ya kan, Bandung. Nah, gue sering motret tuh dulu di Bandung, ya kan. Terus 2 tahun gue pindah ke Bali. Bali juga motret, gitu loh. Walaupun di Bali gue sekolahnya perhotelan, ya di kitchen. Di Bandung gue sekolahnya FISIP, tapi dominan aktivitas gue tuh motret. Artinya kalau mau dibilang, ya nggak keruan memang. Gak ada tidur jam berapa? Nggak, ya karena gue kuliah juga berantakan ya waktu itu. Tapi kategorinya produktif kan? Iya, jadi gini maksud gue. Nah itu tadi betul. Gue acak-acakan dalam arti kata gini, kuliahnya gue korbanin. Ya, selalu ada yang dikorbankan. Iya, dalam hal fotografi gue all out. Jamnya kuliah gue jalan-jalan tuh ke Jawa Barat, kemana keliling-keliling motret-motret, masuk keluar hutan segala macem. Tapi kuliah jadi hancur. Tapi kan artinya ya betul kata lo, produktif waktu itu. So berarti kan kalau kita ngomongin work life balance berarti kita nggak bisa memposisikan pekerjaan dengan kehidupan dengan scoring yang sama dong. Nggak bisa. Itu selalu pincang berarti kan? Apa bisa begini? Kalau dari pengalamannya Pak Aris kan berarti dari Om kan kagak bisa kan berarti kan? Berarti kan kalau saya bilang life-nya adalah sebagai mahasiswa kan? Terus working-nya sebagai fotografi toh? Kalau di umur 20-an sampai 30-an memang sebetulnya sulit lo mau bikin balance. Betul, kan begini kan tadi maksud saya. Jadi dia equal gitu kan. Pasti ada yang lo korbanin. Pasti kan ada begini. Yes, kalau kesana maksudnya. Kalau nggak misalnya mainnya dibanyakin dibandingkan kuliahnya atau kebalikannya. Iya. Kecenderungannya pasti akan begitu. Jarang yang balance lah. Oke. Kalaupun ada yang balance biasanya orangnya standar ya? B banget gitu loh. Biasa. Temen dia paling berapa? Tanya betul ini sih. AU. Selesai kuliah cabut pulang ke rumah. Iya. Gitu loh. Lu ya? Lu bukan? Lu ya? Oke, seru nih sama Om Aris. Om, menurut Om nih, wajar nggak sih misalnya umur 20-an, kita masih ngomongin wajar atau nggak wajar ya? Kita ngomongin wajar atau nggak wajar nih. Jadi kalau lu pernah ngalamin ini kategorinya wajar atau enggak sih? Umur 20 masih bingung nentukan hidupnya mau kemana arahnya. Wajar banget. Kenapa wajar? Ya emang jam terbangnya belum banyak men. Gitu ya?
Dia cuma tahu gue kepingin. Nah ini nih. Dia cuma tahu gue kepingin. Lalu dia merasa gue udah punya tujuan. Dia belum punya banyak wawasan bahwa yang namanya tujuan itu harus terukur. Terukur apa, berapa, kapan. Nah yang terakhir ini banyak nggak punya. Jadi gue punya tujuan, gue pingin jadi misalnya bintang film misalnya, ya. Tapi dia nggak punya planningnya. Dia punya planningnya, men. Dia punya. Oh berarti gue harus begini. Tapi nggak dikerjain. Kenapa? Karena timingnya nggak ada. Lihat ntar. Gue tuh lagi. Iya kan? Lihat ntar. Ya ntar deh. Ada aja alasannya gitu loh. Penundaan. Gitu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya pros. Karena pada saat dia menentukan ujungnya juga nggak ada timingnya. Jadi gue mau nyampe kapan, kumaha kewae lah. Gitu jadi seharusnya ada harus tahu planningnya apa dan ada batas waktunya. Kan terukur. Nah kalau lu tahu jelas nih 5 tahun gue pingin misalnya 5 tahun lagi gue mau merit. Ya gue tanya sama anak gue, oke lo mau merit merit sebagai cowok yang kayak apa? Oh gue pengen punya rumah, gue pengen punya mobil, gue pengen punya tabungan, gue pengen punya gaji sekian. Oke. Kalau itu mundur sekarang, apa yang lo kerjain sekarang ini make sense nggak 5 tahun lagi lo nyampe ke sana? Karena kalau enggak, ya ganti. Harus ada yang dirubah. Oh iya, berarti harus ujungnya atau ininya. Terserah. Berarti kalau kata Om wajar ya, umur 20-an nggak punya tujuan hidup. Wajar kalau nggak punya. Perlu nggak punya tujuan hidup? Perlu. Yang perlu bukan punya tujuan, men. Kalau menurut gue, sorry ya. Gue belain lo nih. Iya. Bukan perlu punya tujuan. Perlu tahu bahwa one day gue perlu punya tujuan. Jadi lo perlu diskusi sama senior lo, sama orang yang lo kepingin. Kalau gue ke anak-anak gue tuh ngomongnya gini. Waktu mereka lulus SMA, ya, kamu pingin jadi siapa? Ada nggak orangnya? Realnya gitu loh, idolanya. Waktu itu anak gue bilang, wah gue pingin kayak si ini nih, gue lupa namanya ya. Dia keliling dunia, dibayar, jadi presenter gitu ya. Oh gue pingin kayak gitu. Oke, cari biografinya, cari kronologinya, dia sekolahnya apaan. Oh ternyata sekolahnya komunikasi. Cari sekolah komunikasi terbaik, pilih 3 di Jakarta. Dia pilih 3, dari 3 ini baru gue fight, mana nih yang bisa. Wajar kalau nggak umur 20-an belum punya tujuan, tapi perlu tahu nantinya lo perlu tujuan hidup. Iya, karena kalau nggak apapun yang lo kerjain jadi nggak bisa bener, nggak bisa salah. Oh nggak ada tujuannya, nggak ada ukurannya. Tuh, cuy, cari tujuan hidup. Nah, masuk ke pertanyaan ini, seru nih. Sip. Seru nih. Umur 20-an kan kalau kita lulus umur berapa sih? 25 ya? Ya. 23, 24 sih lulus kuliah umur berapa sih? 23, 24 ya? Kalau apa? Lulus kuliah 23. Oke, kita katakanlah masuk ke dalam dunia kerja nih. Ya kan? Berarti fresh graduate nih ya? Ya, taruhlah kerja. Sebetulnya kalau kita di early, sebetulnya kalau ada waktunya kita karir nih, pekerjaan kan, bisa balance gak sebetulnya sama romantisme. Kalau mau tidur aja kita ada yang namanya sleep call-an. Mat bobo ya ayang, gitu. Ya kan? Dia kan. Nah, trikinya tuh anak zaman sekarang, Gen Z, itu kalau support sistemnya rusak, everything they do itu biasanya ikut berantakan. Emang ada yang enggak? Ada. Ada yang enggak? Ada. Gue jarang nemuin sih. Gue mah rusak. Nah itu dia tuh, maksudnya jadi kalau nanyanya wajar atau tidak wajar, balik ke topiknya wajar. Wajar untuk orang-orang tertentu yang punya karakter tertentu. Orang yang emosionalan, ya, itu biasanya kepengaruh banget tuh, gitu loh. Hal-hal seperti itu kepada kinerjanya di kantor. Dia suka drama. Betul. Gue dulu begitu. Wah, begitu diputusin, ya, patah cinta gitu. Wah, terus hujan-hujan jalan, padahal belum bisa pakai payung kan, ini hujan-hujan. kayak India dong. Iya bener-beneran jalan cia, terus mukanya sedih. Padahal sebetulnya dalam hati gue ngapain gue gitu. Nonton film-film yang melo-melo dong. Melo-melo gitu ya? kayak gitulah. Itu kalau waktu itu solusinya apa, Om? Iya, sadar sendiri aja lo, gue kan bego aja. Zamannya Om itu kan
media nggak banyak loh. Maksudnya entertainment kita kan nggak di handphone gitu kan. Informasi yang keluar itu kan nggak terlalu banyak. Bahkan saya punya teman yang sorry itu saya Gen Z, yang umurnya sekitar 25-an, 26-an itu dia nggak mau nikah, Om. Oh, oke. Itu apakah ada hubungannya sama meniti karir? Enggak, biasanya karena trauma. Dia sih nggak trauma. Kan bilangnya nggak trauma. Dia cuma bilang gini, karena kebanyakan informasi yang gue dapat itu hubungan rumah tangga banyak berantakannya. Ya itu trauma. Tapi dia exactly belum punya pasangan. Jadi gini ya, yang gue maksud trauma di sini nih, lo nggak usah gitu deh. Gue kalau ada berita yang sadis, orang dibacok, pemerkosaan apa segala macam, gue lebih baik nggak tahu, nggak lihat daripada tahu. Jadi trauma buat gue. Oh, gue nggak ngalamin, baca doang nih, jadi trauma buat gue. Gitu. Jadi gue mendingan nggak tahu. Nah, sekarang memfilter itu kan susah. Karena anak muda sekarang informasi ya, yang masuk. informasinya kan tanpa filter, gitu loh. Jadi sehingga akhirnya itu membuat mereka trauma. Ini juga nih Om, dia mendeklarasikan dia kagak mau nikah dia. Nggak mau nikah ya? Nggak mau nikah dia. Ada lagi yang mau nikah tapi child free. Oh iya. Nah, itu next chapter lah kita ngobrol. Oke, terus ada gini nih. Tadi udah berapa pertanyaan ya? 5 ya. Kita masuk pertanyaan selanjutnya nih. Kita ngebahasnya seru nih kalau sama Om Aris nih. Kalau udah romantisme masuk ke dunia pernikahan. Wis, oke. Nikah berarti around 25, 26. Ya kan? Kalau di Indonesia range itu nggak sih? Cewek, cowok. Cewek apa cowok? Itu dia. Kalau kita ngomongin cowok berapa? Cowok 30 lah, men. Kalau cewek? Paling rendah tuh 28. Kalau cewek? 26-an nggak mesti nggak apa-apa. Karena cewek cenderung lebih dewasa dibandingin cowok kan. Nah, terus ada yang namanya gini nih. Kadang-kadang mereka itu, nggak usah mereka lah. Kadang-kadang kita suka iri gitu sama orang yang udah established gitu ya. Dia udah nikah, kemudian pekerjaannya cool gitu, bagus. Dia udah keliling dunia. Dengan era media sosial yang ada sekarang, exposure di mana-mana, is it untuk kita sendiri membuat kita tuh khawatir? Kita tuh siapa nih? Orang tua atau bukan orang si tua. 20-annya Yang 20-an. Kan sebagai orang 20-an misalnya nih. Okay. Kalau dia bereaksi seperti itu wajar. Okay. Tapi apakah reaksinya itu bisa dibenarkan? Ya enggak lah. Enggak. Dia bereaksi seperti itu wajar dengan generasi yang di sosmednya kayak gitu, exposure-nya. Ya wajar kalau dia akhirnya merasa insecure. Yang dia kan banyak hal yang dia nggak tahu, itu kayak gitu-gitu. Kadang-kadang wah begitu merit dia katakanlah umur 26 atau 25 gitu ya. Wah, orang tuanya tajir, ya kan? Ya. Wah, rumah dibeliin, mobil dibeliin, ya kan? Kerjaan disediain. Apalagi udah kawin deh 2 tahun bubar, men. Itu yang nggak dikasih tahu kan? Iya, banyak gitu. Lagi. Banyak nggak sih? Nah, yang bubar 2 tahun 3 tahun itu atau nggak bubar tapi gue denger tuh ya dari teman-teman anak-anak gue, merit selingkuh tuh normal. Oh ya? Iya, cowok tuh selingkuh tuh normal. Iya lagi. Gue bilang bullshit. Lu ya? Gimana? Maksud gue kalau lo masih pingin jajan jangan merit, men. Mana di mana-mana lagi sekarang? Nah jajannya. Itu kan iya, kalau soal jajan ya terserah lu lah ya kan. Tapi maksud gue apa namanya tuh konsep itu jadi banyak pergeseran gitu loh. Jadi jangan terlalu terpengaruh. Pasti nasihat gue adalah jangan terlalu pengaruh dengan apa yang ada di sosmed. Nggak selamanya itu benar, gitu loh. Yang mesti lu pikirin adalah sebagai generasi 20-an itu adalah kematangan mental. Dulu gue ke anak-anak gue juga gitu loh. Lu kalau kawin harus punya ini. Anak zaman sekarang mentalnya lembek apa bagaimana? Iya. Gak pakai pelan-pelan ya. Iya. Ya bagaimana? Gue sih kepinginnya bilang kuat ya, tapi ya gimana? Tapi kenyataannya tidak. Lah iya gitu loh. Masalahnya gini loh bro. Kalau tingkat kesulitan hidup itu sama seperti zamannya gue dulu, itu aja gue bilang mereka kurang kuat. Apalagi sekarang tingkat kesulitan hidup jauh lebih tinggi jauh lebih kompleks dibandingin zaman gue dulu. Itu ini banget gitu loh. Ya. Lemah banget jadinya. Siap. Nah itu kalau udah ngomongin apa tadi?
hubungan. Terus udah gitu life balance. Life balance. Terus udah gitu kita udah ngomongin merit. Oke, kita masuk ke finansial nih. Seru nih kalau ngomongin finansial nih. Cakep. Banyak Gen Z atau anak muda sekarang di umur 20-an dia udah menghasilkan banyak loh. Banyak loh yang udah menghasilkan. Banyak tuh angkanya berapa? Gen Z itu malah lebih banyak solopreneur. Solopreneur itu apa ya? Doing business sendiri lah. Oke. Tapi sebetulnya yang saya ngomongin untuk zaman sekarang, wajar nggak sih investasi, mikirin keuangan jangka panjang? Karena dulu waktu saya muda, nggak tua-tua banget lah. Itu kita ya apa yang punya sekarang habisin aja sekarang, nanti juga ada lagi. Tapi kita nggak pernah pikirin keuangan jangka panjang. Wajar nggak sih sebetulnya kalau kita mikirin itu? Gue dulu juga nggak mikirin. Wajar berarti ya kalau kita nggak mikir itu. Makanya wajar kalau gue jatuh miskin. Tinggal lo mau nggak? Kesana arahnya gitu. Kalau lo cuma nanya wajar ya wajar. Gue juga dulu begitu. Iya lagi. Makanya lo gue ambruk, nggak punya tabungan, nggak punya perencanaan keuangan. Apalagi zaman dulu memang nggak kayak sekarang kan. Banyak konten-konten mengenai financial planner. Kalau zaman dulu untuk mencari soal keuangan mesti susah kita cuma taunya nabung di celengan tanah liat itu udah, that's it. Yang bisa dipecahin sendiri, diambil sendiri. Itu mau dipakai lagi kan? Iya. Bukan nggak ada investasi. Dari mana ngomongin investasi? Siapa yang ngajarin investasi? Nggak ada. Zamannya gue dulu. Jadi kalau soal wajar dalam arti kata kalau mereka nggak punya plan umur 20 ya belanja, apalagi sekarang ada yang lucu nih, Apa nih? Zaman dulu orang berhemat, ya supaya hemat dia nggak keluar rumah. Di rumah aja. Karena kalau keluar rumah jadi kepingin beli. Betul. Belum ongkosnya, transport segala macam. Kalau sekarang, zaman sekarang lo di rumah bisa lebih boros ketimbang lo keluar. Semuanya online. Bener Setuju gak? Iya kan? Setuju gak? dia suka belanja online. Makanya waktu COVID kemarin tingkat belanja online naik kan. Betul. Sekolah online gue booming. Betul. Jadi secara singkat, walaupun sekarang masih muda, udah harus mikirin namanya financial plan. Iya, kalau enggak lu akan ngalamin apa yang gue alamin. Oke. Betul tuh. Ya kalau mau ya silakan terus. Jadi kalau misalnya mau miskin, mau nggak punya duit, ya nggak usah dipikirin lah. Nggak usah dipikirin. Enjoy aja. Habisin. Kan kita nggak ngomong habisin yang kalian punya sekarang. Kan kita nggak ngomong betul atau salah. Gitu ya kan kita kan nggak ngomong betul atau salah kan. Kita ngomongin pilihan. Oke. Kalau lo punya pilihan bahwa one day lo ini atau ada yang nggak percaya, enggak lah gue nggak akan kayak lo ya cobain aja. Oke. Di usia Om sekarang nih ya, kalau misalnya bisa balik lagi ke masa muda 25, 30 gitu ya. Is it necessary untuk punya mentor? Banget. To be guide lah kita untuk bisa lo kalau mau cari karir ini kesini loh. Itu termasuk wajar atau nggak wajar? Wajar banget. Tapi di Gen Z banyak kan sekarang sih yang kayak gitu. Justru mereka gampang banget nyarinya sekarang. Apa lebih prefer mereka menentukan jalannya sendiri? Iya, selama ada mentor. Tapi, kan mentor tugasnya nggak menentukan, yang menentukan kan anaknya. Gen Z-nya dong. Kamu butuh mentor itu bukan untuk supaya dia nentuin buat kamu ya. Lo tetap lenje lah. Lo harus berani take decision, responsible, commitment sama decision lo, take responsible kalau fail. Tapi untuk mengurangi failnya, lo butuh mentor untuk nge-guide pola pikir lo segala macam. Gen Z kan banyak rebelnya bos. Sama zaman dulu juga. Okay. Gue rebel. Dia kan kadang-kadang mereka lebih pinter ngomongnya dibandingkan mentornya. Atau mentornya goblok kali. Atau mentornya yang goblok kali. Makanya Gen Z, lu kalau mau gagal pilih mentor yang lebih goblok dari lu. Role model perlu nggak? Role model pasti perlu. Pasti perlu. Kayak gue bilang tadi kan anak gue, lo mau jadi siapa? That's role model. Tapi sekarang kan banyak role modelnya yang kurang baik tuh. Ya pilih yang baik lah, ada yang baik. Oke. Katakanlah ada role model yang gak baik, tapi kan kamu bisa belajar dia baik dalam hal apanya, gak baik dalam hal apanya. Jangan diikutin 100% semua juga gak masalah kan.
ya kan? Gue suka sama si artis ini, tapi kalau soal perkawinan gue nggak sepakat sama dia. Tapi bagaimana dia membangun bisnisnya, gue sepakat. Bagaimana dia memperlakukan karyawan, gue sepakat. Ya udah, follow. Sekarang banyak lagi loh yang muda-muda ya, yang kayak taruhlah senggol sedikit Richard Theodore dengan samba bakarnya, masih muda banget itu, ya kan? Kalau kita ngomongin sama orang yang Richard Theodore belum nikah kan dia, belum nikah. Untuk yang udah nikah, Raffi Ahmad dengan Rans Entertainment ya, gitu ya, dengan segala kontroversinya lah, itu rata-rata juga banyak yang menjadikan mereka role model. Oke nggak sih gitu? Karena lagi. Sekarang kan role model kita bisa ambil di sosial media loh, yang mungkin dengan kategori berapa jumlah followersnya jadi role model segala macam. Padahal belum tentu relate sama kehidupan Gen Z-nya gitu. Betul. Bahaya atau enggak? Ya bahaya kalau lo salah milih, itu aja. Itu kan berlaku dari zaman gue dulu. Sama ya? Sama. Karena kalau lo ngomong kayak gitu, tadi gue akan ngomongnya gini, nggak ada hubungannya lo punya duit berapa sama lo kawin kayak apa. Oh gitu. Ada. Kalau menurut gue, setelah gue melewati, istri gue tuh meninggal 2012 ya. Jadi waktu dia meninggal kita 21 tahun menikah. Ya. Lama berarti. Selama 21 menikah, menurut gue nggak ada hubungannya lo punya duit berapa. Maksudnya gini loh, fine aja. Maksudnya ada hubungannya, jelas lah, ada standarnya lah. Jangan juga lo miskin kiri terus lo kawin lo bawa susah orang. Jangan dong. Jangan dong. Maksud gue nggak kesana. Jangan dong. Tapi jangan sampai lo, dia kan bisnisnya udah hebat. Ya kan kayak lo bilang tadi kan, dia masih muda belum menikah bisnisnya hebat. Berarti kalau dia kawin tuh udah pasti, ya belum tentu. Gak ada hubungannya di situ. Maksud gue tuh di situ gak ada hubungannya. Oke, clear. Tapi jangan kere, lo kere jangan merit lah. Ya, please, nggak ada. Yang kere janganlah, jangan. Oke, biasanya kan lagi masa muda selalu ngegas terus nih. Dalam hal apa nih? Oh kalau dikasih tahu. Entah itu karir, entah itu kuliah, ya lagi semangatnya lah. Ya, iya nggak sih? Iya kan? Serius? Ya, kayaknya perlu nggak sih kita kayak ada berhenti sejenak untuk take your time to think about life. Wajar atau nggak wajar? Ada orang yang bisa seperti itu, atau perlu seperti itu. Dia kerja, wah gila-gilaan, and then break. Oke, gue udah nyampe mana? Gue udah achieve apa? Terus gue mau kemana nih sebetulnya nih? Apakah gue harus change direction atau gue harus apa? Problem yang sering terjadi sama orangnya kayak gitu, dia lupa limiting the waktunya. Oh, bablas men. Gue sebulan deh. 2 bulan deh. 3 bulan. Lempeng. Kagak mulai gitu. Tapi wajar. Menurut gue harus. Kebanyakan begitu apa enggak? Ada yang begitu, ada yang enggak. Gitu nggak sih lo? Anak muda, anak muda. Ada yang enggak spoil. Apa lo kebanyakan bengongnya? Gue nggak punya datanya sih. Maksudnya mayoritas kayak apa ya? Mana yang, kan ada beberapa orang nih tipenya nih. Ada yang santai-santai ya, lihat ntar lah. Yang penting happy dulu lah. Nanti kalau lo udah kawin lo nggak bisa lagi begini kan. Nanti kalau lo udah nanti nggak bisa. Jadi sekarang lo mau mabok sekarang. Mendingan lo sekarang bandel daripada lo udah kawin baru bandel. Ada yang begitu. Tapi itu salah nggak sih? Gue sih termasuk yang kayak gitu. Kan kita ngomongin general ya. Misalnya kalau ada muslim. Karena hal-hal kayak gitu termasuk nggak boleh kan? Ya hari gini anak umur segitu jangan ngomongin boleh nggak boleh. Gitu. Makin dibilang nggak boleh dikerjain. Let them explore gitu aja ya. Gue kalau ke anak-anak gue tuh bukan boleh tidak boleh. Gue dulu waktu sebelum mereka umur 20 ini aja gitu ya. Gue punya filosofi tiga pagar. Gue kasih prinsip hidup 3 pagar untuk hal kenakalan. Ya. Lo boleh nakal kayak apapun silakan, tapi jangan lewatin 3 pagar ini nih. No drugs. Gue kasih tahu sebabnya. Jadi kalau lo nge-drugs, lo ke gap nanti ya gue nggak bisa apa-apa Jack. Gue jadi ATM aja ntar sampai bangkrut gitu. Lo juga keluar dari situ lo X jelek lah nama lo. Ketiga no free sex. Ya, gue terangin kenapa no free sex, karena lumayan ini gue bilangnya gini. Maaf ya,
Alat kelamin diciptakan Tuhan untuk dipakai pada tempatnya, hubungan yang sakral. Kira-kira pada tempatnya. Oke. Hubungan yang sakral yaitu pernikahan. Itu plannya begitu. Jadi kalau lo pakai di luar plan itu, jangan heran kalau something worse happen. Dengerin tuh. Penyakit lah, ya kan? Ya enggak? Iya, terus. Itu no free sex. Yang ketiga no LGBT. Oke. Ya. Tiga itu. Yang ya. lainnya lo mau kayak apa terserah. Ya kalau mau minum bareng, ya minum yang bayar lah, jangan yang ilegal lah. Lo kalau nggak punya duit jangan minum. Jangan spiritus lah, jangan. Oplos gitu kan ya. Aduh. Bahaya ya. Please deh. Berarti gitu. Tetap ada batasannya. Ada pagarnya. Nah, itu kata anak-anak gue lumayan ngebantu mereka. Jadi dengan pergaulan. Sampai sejauh mana dia akan bandel. Karena bandel perlu. Daripada bandelnya telat ya. Nah, masalahnya nyambung ke yang tadi awal. Gue dulu juga kayak gitu. Tapi begitu gue bilang oke, selesai. Gitu. Jadi begitu gue married, udah. Enggak gitu-gitu. Gue dulu motret model, men. Wih, lo tahu deh. Iya kan? Juga nih dia nih. Iya kan? Tapi begitu married, gue motretnya kawinan. Motret produk gitu kan. Beda ya. Artinya bukan nggak ada tawaran, tapi gue memilih untuk tidak ke arah sana deh. Oke. Umur 20 nih Om, masih tinggal sama orang tua, wajar atau nggak wajar? Kalau belum kawin nggak apa-apa sih. Kalau kita udah kawin? Ya begitu kawin ya keluar lah. Kalau misalnya ternyata istrinya atau suaminya anak satu-satunya dan orang tua tinggal satu, mesti jagain. Hal yang wajar nggak? Ya itu kan tuntutan. Maksudnya orang tuanya memang nggak bisa sendiri sakit gitu. Ya misalnya. Ya beda kalau itu. Kalau misalnya itu sehat, keluar. Kenapa? Ya kalau lo ada dalam rumah orang tua atau mertua, perkembangan yang lo alamin itu semua fake. Oh, tampolan nih, cedera. Fake, man. Seriusan. Everything we do. Kacau. Makanya keluar. Kalau misalnya nggak bisa, ini any situation terus tiba-tiba. You name it, apa contohnya? Ya mungkin tinggal ibu doang satu-satunya. Enggak, maksud gue yang fake tadi gitu loh. Oh, yang fake. Beres-beres rumah. Iya kan. Ada pembantu nyokap. Iya kan. Tinggal nyuruh. Kalau nggak ada pembantu, main salah-salahan. Ini daerah gue, itu daerah lo. Oke. Mamamu tuh ya kerjaannya nanti mau nyokap juga. Istrimu itu ternyata jangan-jangan dulu nggak. Kan kalau di luar negeri, di Amerika ya, culture-nya itu kan ketika udah cukup dewasa, berapa sih? 17 ya? Out. Dia kan out gitu. Kalau di Indonesia kan literally nggak seperti itu. Susah, budayanya beda, men. Kita orang timur. Sebelum sampai menikah, tapi misalnya udah umur 20-an, wajar nggak dia stay di situ atau dia merantau? Oh, kalau dalam hal merantau gitu bagus. Itu kan kayak latihan. Pada saat lo married nanti harus keluar dari rumah orang tua. Gue juga berharap anak-anak gue akan dapat pasangan yang sempat hidup merantau, keluar dari rumah. In the cost kayak apa namanya terserah. Karena lebih tough nantinya. Biasanya lebih real. Kayak gue bilang tadi, nggak fake, lebih real. Pemahamannya dia sama solusi-solusinya tuh lebih realistis gitu loh. Oke. Pembahasannya dalam ya nih Boy ya. Lo udah banyak dapat insight belum? Banyak. Dia anak muda yang banyak wawasannya setelah mendengarkan podcast ini. Ya kan? Teman-teman yang problemnya banyak, kita mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Moga-moga. Kalau nggak solusi, knowledge-nya dapat lah. Iya. Ya kan, informasinya dapat kan, seperti yang ngomong kan. Atau jengkel sama gue gitu. Sama. Ini dia nih. Apa lagi? Gelisah. Gelisah. Ngerti gak sih? Kadang-kadang kita tuh suka anak-anak zaman sekarang. Galau. Masih betul nggak sih udah the right choice gitu ya? Kerja begini atau misalnya buka usaha ini di umur yang masih muda. Kadang-kadang kita masih mempertanyakan tuh, sebetulnya wajar atau nggak wajar? Oke.
Kalau gue ngelihatnya gini nih ya. Prinsip itu tidak pernah berubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Which is apa tuh? Lo mau jadi entrepreneur, lo kerja dulu lah sama orang. Tujuannya agar lo tahu, lo entrepreneur kan lo berarti punya karyawan. Lo nggak mungkin jadi leader kalau lo belum pernah di-lead. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Itu prinsip. Kalau misalnya dia doing business dulu nih sebelum jadi karyawan, efek jeleknya apa? Bukan efek jelek, beda aja gitu loh. Jadi gini, ada orang yang sekolah dulu baru kerja. Ada orang yang karena kondisi keuangan keluarganya minim, akhirnya dia terpaksa kerja, baru abis itu dia sekolah. Oke. Bedanya adalah orang yang kerja dulu, pada saat dia sekolah, dia tahu apa yang harus dia pelajari, jadi dia nggak madol. Oke. Dia tahu dia perlu nih ilmu ini. Karena dia tahu apa yang bakal dipakai. Nah, orang yang belum kerja tapi sekolah dulu, kemungkinan dia akan kemungkinan dia terpaksa harus mempelajari semua karena dia nggak tahu mana yang mau dipakai. Sekalipun dia pilih jurusannya lah, misalnya ekonomi, tapi kan banyak sekali pelajarannya. Yang mana yang bakal kepake dia nggak tahu. Akhirnya dia berusaha absorb semua, exhausted gitu loh. Bedanya di situ aja. Tapi apakah itu salah? Ya enggak. Itulah metode pendidikan di negara kita. Gitu loh. Nah, bicara soal entrepreneur tadi, ya, ada orang mau berbisnis dulu baru kerja, ya nggak apa-apa. Tapi menurut gue lumayan buang-buang waktu sih, karena lo belajarnya jadi mahal, learning the hard way. Kalau misalnya lo berbisnis dulu, baru lo kerja sama orang, malah costnya akan lebih gede nanti. Costnya lebih mahal. Kalau lo kerja sama orang dulu, lo bisa pelajari, dan lo nggak take the risk kan, perusahaannya nggak akan ambruk gara-gara lo. Tapi pada kenyataannya jumlah generasi Gen Z yang lebih suka bisnis dibandingkan kerja lebih banyak sekarang, Om. Iya, dari sekian banyak itu gue yakin lebih dari 50% hanya gara-gara gak suka diatur. Iya, lo gak suka diatur ya. Iya kan? Padahal memang itu prosesnya. Lo gak bisa lengkapin, men. Lo gak bisa lengkapin. Lo bisa kursus manajemen, kursus bisnis, kursus analitik segala macem. Ada satu yang gak ada kursusnya, bisa diatur. Yaitu? Makanya lo harus kerja dulu sama orang. Ikutin sistemnya dulu. Baru bisa doing business. Iya. Ada satu konglomerat besar ya, gue gak mau nyebutin namanya. Dia bilang, sebelum kamu kerja sendiri, cari sendiri kerjaannya di perusahaan orang, dan kamu di situ sampai manajer, tanpa bantuan saya sedikit pun, saya nggak akan kasih satu pun perusahaan saya sama kamu. Bukan karena kejem, karena dia tahu that's what it takes. Itu yang diperluin sama anak itu. Nah, banyak sekarang kan orang tua tajir gitu kan main kasih anaknya lulus sekolah disuruh pegang perusahaan. Dia nggak punya wisdom. Wisdom itu hanya didapat kalau lo diatur orang lain. Dalam ini. Dalam ini. Terus gini, Om, untuk kita yang umur 20-an, untuk ngebedain mana sih yang betul-betul wajar atau nggak wajar dengan stigma di masyarakat tentang kita itu, yakni ada guide-nya nggak? Ya banyak kan stigma tentang anak Gen Z kan, kita males, kita generasi sandwich, kita strawberry, kita nggak mau diatur, kita mau macam-macam. Strawberry itu yang paling gua setuju. Beneran adanya. Oh ya? So what should we do? Maksudnya apa yang kita bisa ngebedain gitu loh? What do we choose gitu kan? Ya maksudnya mereka harus punya mindset kayak apa sehingga mereka nggak jadi generasi Gen Z. Strawberry ya. Kalian mesti ngerti dulu anak atau seseorang itu jadi strawberry karena apa? Harus ngerti dulu itu. Terciptanya generasi strawberry itu karena apa? Karena ada parent strawberry kan? Oke. Iya kan? Parent strawberry tercipta karena apa? Karena kayak gue cerita tadi lo di jalan tuh. Waktu muda dia susah. Lalu dia berusaha sekuat tenaga, dia tajir. Begitu dia punya anak, dia nggak mau anaknya ngalamin kesusahan yang dia alamin. Jadi dibeliin segala macam. Yang dia lupa dia bisa tajir itu karena kesusahannya. Betul lagi. Akhirnya anaknya nggak mau susah hidupnya. Iya. Kayak kalau di industri 5 tahun terakhir yang gue bilang tadi, industri network marketing, ya kan? Banyak leader, wah dia begitu join, wah gila dia kerjanya, etiknya gila. Set akhirnya dia jadi leader. Begitu jadi leader dia change mode-nya jadi bos. Padahal entrepreneur bukan bos. Yang dia lupa adalah habitnya.
Dia bisa nyampe ke situ karena setiap hari dia ketemu orang, setiap hari dia ketemu prospek, setiap hari dia self development. Dia berhenti begitu sampai leader. Nah, si orang tua ini juga gitu. Dia lupa bahwa kesulitan-kesulitan itu necessary buat dia sehingga akhirnya dia punya mindset, punya mental yang diperlukan untuk setajir itu. Oke. Nah, dia pengen anaknya setajir itu. Susahin anaknya. Bukan susahin, maksudnya biarin. Bukan susahin ya, maksud gue gini. Susahin anaknya. Biarin ya, anak itu susah. Iya kok, betul nggak kan? Gampang emang, gue juga kadang-kadang pengen nolong betul. gitu. Kalau udah punya duit banyak kan pengennya anaknya bener dong, nih gue kasih. Itu catatannya kalau punya duit banyak. Makanya hati-hati kalau orang tua punya duit banyak. Kalau nggak punya duit dia nih keluarganya punya duit banyak nih. Oke, last question. Last but not least. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak Om. Soal tujuan hidup. Wih, makin berat. Ya kan. Maksudnya gini lah, bukan tujuan hidup ya, lebih kayak di umur 20-an, 30 ke bawah lah ya, kita ini ya. Itu sebetulnya wajar nggak sih kita lebih menghabiskan banyak waktu untuk trying something new dibandingkan kita achieving something. Trying something new dan achieving something. Ya, jadi kita lebih kayak lo kan masih muda, cobalah sesuatu yang baru sebanyak-banyaknya. Dibandingkan lo mesti create something nih, jadi bisa mencapai tujuan tertentu. Gue lebih pilih yang pertama. Wah, menurut Om bagaimana? Wajar kah atau nggak wajar? Atau preference kemana? Gue yang pertama sih. Try anything gitu. Iya bukan gini loh, anythingnya tuh iya, tapi dalam kerangka. Ada kerangkanya gitu loh. Misalnya maksud gue tuh kerangka gini. Gue pengen di industri makanan. Ya lo bisa coba jadi di kitchennya, lo bisa jadi produsen kemasannya, lo bisa jadi si empunya restonya, lo bisa jadi apa itu istilahnya sekarang ada. Jadi dia yang mungkin punya penjualan online-nya, gitu loh, ya. Apapun yang ada hubungannya dengan food itu tadi, dengan kulineri itu tadi, itu boleh coba-coba. Tapi kulinerinya jangan berubah-berubah kalau bisa. Oke, berarti yang saya nangkap itu mencoba apa aja yang baru, cuman arahnya tetap positif. Ya semua positif, men. Tapi pagarnya tetap harus ada. Oke. Jangan buka pagar seluas-luasnya gitu loh. Kalau achieving something, gue kayak jadi beban buat tuh anak. Oh ya? Iya dong. Setiap lu nyoba sesuatu, lu harus mencapai sesuatu. Gila aja, men. Yang harus adalah lesson learn. Setiap lo nyoba sesuatu, lo harus dapetin. I see. Ternyata habis I see, ternyata berarti. Ini kudu ada kejawab nih. Gimana? I see. Ternyata berarti. Berarti itu berarti. Oke, berarti gue harus kesini. Berarti gue harus lebih banyak self development, ikut kursus, apa segala macam. Berarti gue harus banyak istirahat karena gue kecapean. Berarti gue harus olahraga, harus lebih fit gue badannya misalnya. Berarti gue harus ikut komunitas. Itu berarti. Tapi sebelum berarti kan tadi kan ada IC kan. IC itu jadi tahu gitu, paham gitu. Oh, ternyata begini tuh ya hidup ini. Ternyata begini tuh kerjaan ini. Ternyata begini tuh industri ini. Ternyata gini orang berbisnis. Begitu. Dipelajari kesalahannya, dipelajari, lesson learn. Oke. Gue belajar dari anak gue nih. Begitu Jadi ini seru banget kalau kita terusin bisa sampai malam nih kayaknya nih. Karena sekarang udah malam. Om, apa yang kira-kira jadi semacam apa yang mau pesan yang Om sampein ya buat anak-anak umur 20, 30 gitu kan, dengan hal-hal yang sedang stigma di masyarakat mengenai wajar dan nggak wajarnya, dibandingkannya kita dengan anak-anak yang muda 30, 40 tahun yang lalu gitu, dengan keadaan yang sekarang. Sebetulnya ada nggak pesan yang mau disampaikan? Nggak usah panjang-panjang Om, 3 hari lah. Know what you're doing. Ketahui apa yang kamu kerjain. Maksudnya ketahui itu, lo tahu gak sih kalau lo misalnya lo punya kebiasaan bangun siang tuh berarti nantinya dampak buruknya apa? Kalau lo punya kebiasaan bangun pagi, dampak baiknya apa? Lo tahu gak sih kalau lo sekarang gak olahraga berarti apa? Misalnya berartinya nih, lo umur 20-an gak olahraga, lo makan acak adul, gak pakai rem,
ya. Sampai umur 30 lo sehat, men. Tapi begitu lo kawin, lo punya anak istri lo, itu yang akan nanggung bebannya. Sakit-sakitan. Punya bapak sakit-sakitan, punya suami sakit-sakitan. Lo harus tahu itu. Jadi apapun yang lo kerjain terserah, tapi lo tahu persis apa yang lo kerjain nih. Ini bakal buruk nih, ini bakal hancur nih, ini bakal bagus nih. Jadi know what you're doing. Know what you're doing. Okay. Teman-teman, perlu tuh dipelajari, Ada juga nih buku bagus yang bisa jadi rekomendasi buat dibaca. Itu dari Adam Smiley. Judul bukunya itu The Quarter Life Breakthrough. Itu bagus banget tuh, Om. Itu tentang invent your own path, find meaningful work, and build a life that matters. Yang artinya, nah itu dia susah. Itu judul bukunya ya, dari Adam Smiley. Jadi buat yang mau coba baca, ngerti ya harus apa sih di umur 20-an yang dilakukan, itu mungkin bisa jadi bacaan yang bagus untuk bisa growth teman-teman di situ. Oke, thank you banget Om Aris, thank you. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ke depannya. See you di next pembahasan di Problematika. Bye-bye. Bye-bye.